Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Derisa dari kelas I1 Akuntansi dengan NPM 10221109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dalam pertemuan pertama pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Oon Perianto SEMSI. Selamat menyaksikan. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang digunakan sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Akuntansi juga adalah proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan laporan transaksi bisnis. Kemudian di sini terdapat suatu gambar diagram sistem akuntansi. Terdapat dua bagian, yaitu ada subsistem akuntansi pokok dan subsistem akuntansi lain. Subsistem akuntansi pokok meliputi dokumen sumber yang dicatat menjadi jurnal, kemudian diposting menjadi buku besar, kemudian diringkas menjadi neraca lajur, dan kemudian dilaporkan menjadi laporan keuangan. Sedangkan subsistem akuntansi lain atau siklus atau tahapan yaitu dimulai dengan subsistem akuntansi pembelian, kemudian pengajian, kemudian produksi, kemudian penjualan, dan kemudian menjadi kas. Di sini ada gambar hubungan prosedur akuntansi dengan sistem operasi perusahaan. Prosedur atau sistem terbagi menjadi dua, ada prosedur sistem akuntansi dan prosedur sistem operasi atau prosedur sistem manajemen. Mereka saling memberikan informasi dari prosedur sistem operasi yang memberikan informasi kepada prosedur sistem akuntansi. Kemudian mereka saling tergantung dan mereka mempunyai sistem pengendalian. Sistem pengendalian prosedur atau sistem akuntansi yaitu SPI dan sistem pengendalian prosedur sistem operasi yaitu SPM. Sistem informasi, akuntansi, dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang mengidentifikasi atau mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sedangkan sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi akuntansi terdapat menjadi 4 bagian, yaitu fungsi, peran, kelompok, dan dimensi kualitas. Fungsi sistem informasi akuntansi yaitu untuk mendukung aktivitas, proses pengambilan keputusan, dan membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pihak eksternal. Sedangkan peran sistem informasi akuntansi yaitu untuk mengumpulkan dan memasukkan dan mengolah dan menyimpan data dan memberi pemakai untuk informasi yang mereka perlukan dan mengontrol semua proses. Sedangkan untuk kelompok informasi akuntansi yaitu ada scorekeeping, attention direction, dan decision making. Sedangkan untuk dimensi kualitas informasi yaitu ada akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Ini adalah gambar informasi dan rangkaian pengambilan keputusan. Yang pertama adalah informasi, kemudian diproses menjadi pengambilan keputusan A, baik B, kembangan baik C, dan sebagainya. Kemudian menjadi keputusan dan menjadi informasi, kemudian menjadi proses pengambilan keputusan dan menjadi keputusan yang tetap. Kemudian ada hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Ini ada 3 tingkatan, yaitu ada top, middle, dan lower. Siklus informasi sistem informasi manajemen terdapat pada lower karena terdapat siklus dan subsistem.
Kemudian, ini adalah gambar pengetahuan yang diperlukan untuk belajar sistem informasi akuntansi. Ada teknologi, prinsip akuntansi dan auditing, membangun dan mengoperasikan sistem, pengambilan keputusan, pengolahan transaksi, operasi bisnis, pengendalian, pelaporan, dan database. Sistem adalah kumpulan komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Ciri-ciri sistem yaitu ada sistem, batas sistem, hierarki sistem, hubungan sistem, subsistem, lingkungan internasional, hubungan internal, hubungan lingkungan eksternal, dan tujuan sistem. Tujuan sistem yaitu mencapai target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Batas sistem yaitu batas garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Subsistem adalah komponen atau bagian dari suatu sistem. Dan hubungan sistem yaitu hubungan yang terjadi antara subsistem dan subsistem lainnya yang setingkat atau lebih besar. Sedangkan hierarki sistem yaitu menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai super sistem, dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil disebut dengan subsistem. Dan yang terakhir adalah input, proses, dan output. Input adalah suatu yang menarik keadaan sebuah sistem, sedangkan proses yaitu perubahan dari input menjadi output, dan sedangkan output adalah hasil dari proses. Sedangkan lingkungan sistem yaitu suatu lingkungan yang berupa faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Lingkungan sistem juga terdapat klasifikasi sistem, model sistem, yaitu model sistem terjadi ada fisik, naratif, grafik, dan matematika. Sedangkan untuk bahasa sistem yang berbentuk adalah simbol-simbol yang disepakati oleh bersama. Sekian presentasi resume dari saya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata atau salah-salah pemaparan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.